Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaji Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Ahmad Musyaki Syah, Jember. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. NIM saya 230960/2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar, prinsip, dan juga model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau pedoman pembelajaran yang digunakan sekolah untuk mengatur tujuan belajar, materi pembelajaran, cara mengajar, dan penilaian hasil belajar siswa. Kurikulum itu membantu guru dan sekolah agar proses pendidikan berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya kurikulum, siswa dapat belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan ada di masa depan. Jadi kurikulum adalah semua seperti pelajaran, materi pembelajaran, metode yang mana semua itu mempermudah siswa memperoleh pelajaran dan mempermudah guru memberikan pengajaran. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga adalah model pengembangan kurikulum. Masuk materi yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar pengembangan kurikulum. Nah, ada beberapa dasar dalam pengembangan kurikulum. Salah satunya adalah dasar filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, filosofis menentukan tujuan pendidikan, isi pembelajaran, metode mengajar, serta peran guru dan siswa. Jadi dasar filosofis itu lebih ke filosofinya. Tujuan belajarnya apa, metode belajarnya bagaimana, cara mengajarnya bagaimana, perannya siswa itu ngapain di kelas. Nah, itu dasar pertama, dasar filosofis. Yang kedua adalah dasar psikologis. Nah, dasar psikologis adalah landasan yang memperhatikan perkembangan dan karakteristik siswa agar pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dasar ini menilai dari psikologi siswa, ya. Perkembangan siswa dari awal, dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Dari tahu dan lain sebagainya. Jadi dasar psikologi adalah melihat kurikulum, pengembangan kurikulum dari sikap, dari psikologi anak tersebut, peserta didik. Seperti itu. Kemudian ada dasar sosiologis. Dasar sosiologis itu menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya agar membentuk mahasiswa yang mampu beradaptasi dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Dalam mengembangkan kurikulum, seorang guru, seorang pengajar, ya, itu harus sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat umumnya. Seperti itu. Agar seperti moral, tata krama yang merupakan ciri khas dari kebudayaan Indonesia itu tidak hilang, tidak tergantikan oleh yang lain. Kemudian ada dasar iptek. Nah, kurikulum itu perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran supaya proses pendidikan menjadi lebih efektif, inovatif, dan juga relevan dengan era globalisasi. Nah, dalam mengajar, dalam memberikan pelajaran, metode pelajaran, seorang guru itu sudah seharusnya itu mengikuti perkembangan zaman. Jika zaman dulu kita hanya menulis, menghafal, dan lain sebagainya, pada zaman ini sudah ada AI, sudah ada layar, dan lain sebagainya, internet. Kita sebagai guru harus mampu mengoptimalkan semua hal-hal itu. Yang terakhir adalah dasar yuridis. Nah, dasar yuridis adalah dasar landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan peraturan di Indonesia. Dasar yuridis itu adalah dasar yang mana merupakan dasar dari undang-undang, dari Pancasila. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Satu, yaitu prinsip relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan iptek,
dan juga kebutuhan masyarakat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam kita mengajar, menentukan metode pembelajaran, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya ya, kita harus relevan dengan zaman. Zaman sudah ada yang namanya AI, namanya internet, komputer dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan pengajaran ya, pendidik harus mengoptimalkan hal-hal tersebut. Yang berikutnya adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berarti kurikulum harus luas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta perkembangan zaman. Kenapa harus fleksibel? Karena tidak semua peserta didik itu memiliki bobot yang sama. Dan juga tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang sama. Semisal contoh ada seorang siswa ya yang mohon maaf itu IQ-nya rendah atau siswa dengan IQ-nya yang sangat tinggi misalnya. Kurikulum tidak boleh membedakan, oh ini khusus untuk IQ-nya yang tinggi saja. Nah, kurikulum tidak boleh seperti itu. Atau melihat, oh sekolah ini itu fasilitasnya minim karena di pelosok. Akhirnya tidak usah diikutkan kurikulum. Tetap diikutkan kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum harus fleksibel. Bagaimana jika sekolah tersebut minim fasilitas? Nah, kurikulum harus fleksibel, mampu menyesuaikan dengan semua itu. Kemudian adalah prinsip efisiensi. Dalam mengembangkan kurikulum harus menggunakan waktu, tenaga, biaya dan sarana-sarana yang tepat agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal tanpa pemborosan. Efisiensi bukan berarti kita mengurangi kebutuhan, tapi menempatkan apa yang kita butuhkan. Jika kita memang butuhnya banyak, ya sudah kita berikan banyak, seperti itu. Dan juga adalah prinsip kontinuitas. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan agar proses belajar pendidik berlangsung terarah dan sistematis. Kurikulum harus sesuai dengan urutan, sesuai dengan jenjangnya. Jadi semisal untuk anak SD dan juga anak SMP, kemudian lanjut ke SMA itu harus berurutan. Jadi seperti mulai dari yang mudah, sedang hingga yang sulit. Kurikulum harus berjenjang, harus berkesinambungan. Setelah SD kita belajar di MTS, di SMP. Kurikulumnya jangan beda banget ya kasarannya seperti itu. Harus tetap ada berkesinambungan dengan sebelumnya. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas berarti kurikulum harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan melalui proses pembelajaran yang berhasil dan didukung kerjasama serta evaluasi berkala. Nah, dalam mengembangkan kurikulum kita harus melihat efektif tidaknya kurikulum atau isi dari kurikulum tersebut. Seperti dari apa? Dari evaluasi, dari proses pembelajaran. Apakah isi dari kurikulum tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut? Yang ketiga, ya, model-model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model pengembangan kurikulum, salah satunya adalah model Ralph-Taylor. Nah, model Ralph-Taylor dalam mengembangkan kurikulum terdiri dari 4 langkah utama. Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan, memilih dan mengorganisasi pengalaman belajar, serta melakukan evaluasi. Nah, model ini menekankan bahwa tujuan pendidikan menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah model Hilda-Tabel. Model Hilda-Tabel menggunakan pendekatan dari bawah ke atas, grassroots, dengan menekankan peran guru dalam mengembangkan kurikulum. Langkah-langkahnya meliputi diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian isi, serta pengalaman belajar, hingga evaluasi. Kemudian yang ketiga ada model administratif. Nah, model administratif adalah pengembangan kurikulum yang disusun oleh pemerintah atau pihak pusat yang kemudian diterapkan oleh sekolah. Model ini terarah dan seragam, tetapi kurang fleksibel karena guru memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah.
Kemudian model yang terakhir adalah model grassroots. Model grassroots adalah pengembangan kurikulum yang berasal dari inisiatif guru atau sekolah tersebut, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan lebih efektif serta kontekstual. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan komen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.